Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku pengen reaction lagi. Masih sama reaction yang nggak tahu ya ada faedahnya atau enggak buat kalian. Tapi yang jelas aku berusaha buat reaction di video-video atau di YouTube yang lainnya. Dan sekarang aku mau ngebahas tentang yang lagi viral-viralnya, yang lagi nge-booming-boomingnya, yang lagi dihujat seluruh Indonesia. Tapi sebelum kalian lihat videonya, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan pencet notifikasinya biar kalian bisa jadi Seventeen sedulur. Dan buat Angsel lovers, jangan lupa ditonton videonya sampai akhir nanti, jangan di skip ya. Oh ya, pasti kalian bakalan nanya dong, siapa sih yang bakalan dibahas gitu, siapa sih yang bakalan di reaction gitu. Bener banget, aku bakal nge-reaction tentang Indira Kalista. Tapi bukan soal masalahnya. Nah, ini soal reaction tentang permintaan maafan dia yang ada di podcastnya Om Deddy Kobusier. Nah, kenapa aku pengen reaction ini? Soalnya banyak orang yang masih belum terima juga sama Indira Kalista permintaan maafnya, dan juga masih banyak juga sih yang ngedukung soal Indira ini, ya kan. Nggak cuman video Indira, tapi ada juga video dari Grita Agatanya, karena kan memang mereka collab ya. Dan di sini mereka tuh dijadikan dua tersangka, bukan dua tersangka sih, maksudnya ya dua pelaku lah ya, yang si Indiranya berbicara seperti itu, yang masyarakat Indonesia tidak terima, dan si Grita Agatanya itu menanggapinya dengan hahaha ketawa gitu kan. Itu juga salah sih ya, cuman gimana kalau kita langsung aja deh lihat video reactionnya. Kita lihat di reaction di podcastnya Om Deddy Kobusier ya. Kita lihat dulu dari Indira Kalistanya, oke? Masih iklan guys, gue langsung lihat di YouTube ya, karena emang dari situlah sumber semuanya. Emang pure bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong gak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sampai sekali gak nolak kalian ngatain aku tuh enggak, karena aku tahu di situ aku salah. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Indira Kalista. Kamu tuh. Ya udahlah. Tapi kenapa sih sebenarnya? Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu tuh? Kenapa? Sebenarnya itu gara-gara aku tuh nggak pernah collab yang ngobrol-ngobrol serius kayak gitu, ya kan. Bahkan aku collab yang ketawa-ketawa aja itu deg-degan banget, ya kan, karena aku orangnya sebenarnya introvert. Terus habis itu pas diajakin collab yang serius-serius, ngobrol-ngobrol serius, sebenarnya aku udah ragu mau ngambil apa enggak, karena aku tahu aku kalau ngomong kadang ngomong dulu baru mikir gitu. Nah terus setelah collab kayak gitu, aku di situ bener-bener deg-degan banget, bener-bener panik banget, sampai akhirnya pas ditembak, hal yang sebenarnya aku nggak kuasain, jadinya malah ngomong yang amburadul begitu, Ngawur gitu gitu ya? ngawur, iya. Jadi tuh di permintaan maafnya Indira ini, jadi Indira tuh berbicara, dia memberikan klarifikasi seperti ini. Jadi tuh gue ngomong di saat ditanya sama Grita ini, gue tuh tidak menguasai permasalahan ini, makanya gue asal ceplos dan ngaco omongan gue gitu. Jadi apa yang gue omongin pada saat itu tuh gue nggak berpikir panjang, gue nggak memikirkan apakah ada masyarakat yang tersakiti sama omongan gue gitu. Ini sih dari omongnya Indira sih seperti itu. Jadi ya gue ngomongnya ngaco karena gue nggak menguasai itu. Kita lanjut aja ya. Ya, tapi kamunya sendiri sebenarnya ini tanya jujur ya, jawab jujur. Kamu sendiri memang keluar dan sebagainya emang nggak pakai masker, remehin masker. Karena kan di situ kan omongannya kan kamu nggak perlu masker lah, sayang-sayang napas lah atau gimana. Sebenarnya mah pakai sayangnya, aku mah Pakai. Nah, si Indira ini sebenarnya make. Kalau urusan masker ini sebenarnya dia make. Tapi ya balik lagi, di video sebelumnya itu tuh dia ngomong, ya gue nggak pernah pakai masker, di saat gue keluar tuh nggak pernah pakai masker.
pakai kalau ditegur aja. Nah, itu yang bikin masyarakat, hah, yang bener lu gitu. Walaupun nggak menguasai tentang tema yang apa yang diberikan oleh Grite, seharusnya dia berpikir, oh ya pemerintah itu menghimbau kita seluruh masyarakat itu memakai masker, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu kan. Itu yang bikin sakit hatinya masyarakat Indonesia, dan bikin sakit hati tenaga medis sih terutama, karena tenaga medis dan pemerintah itu benar-benar mati-matian buat memutus rantai COVID ini tuh, benar-benar mati-matian. Nah, lu sebagai public figure ibaratnya yang sudah punya pengikut subscriber banyak, yang memang berpengaruh banget buat subscriber lo itu, ya seharusnya menjunjung apalah yang dijadikan perjuangan dari pemerintah, apa yang dijadikan perjuangan dari tenaga kesehatan, itulah yang dimau dari orang-orang ini untuk, oh iya gue punya public figure nih, mau di televisi mau di per-YouTubean gitu kan. Nah, si Indira ini mungkin memang cara bicaranya ceplos-ceplos, jadinya kayak gini lah. Kita lihat lagi ya videonya selanjutnya. Sama Utap udah kepikiran kan kalau kayaknya itu agak sensitif, salah ngomongnya gitu-gitu kan. Terus karena kitanya itu nggak enakan ngomongnya gitu, sampai akhirnya kita berdua lupa untuk minta di-cut. Dan kita juga di situ nggak tahu di-uploadnya kapan dan udah jadi apa belum gitu, nggak tahu. Oke, ini buat yang tahu aja, tadi itu dia di depan nangis sebenarnya. Kenapa nangis? Nangisnya karena kok gue bisa sih ngomong kayak gitu, dan gue nggak sadar kalau gue tuh orang yang punya followers, punya subscriber gitu. Bener-bener nggak sadar banget ngomong gitu. Jadi di sini tuh Andira sudah menangis, dan dia memang mengaku benar-benar nggak sadar banget buat berbicara seperti itu gitu kan. Cuman yang jadi masalah dari masyarakat ini, kenapa sih lo kalau udah ngelakuin tuh enteng banget gitu bilang minta maaf segala macam. Udah tahu tuh orang plus 62 ini kan sakit hatinya tuh benar-benar sampai ujung kalau udah sakit hati sama perkataan-perkataan yang nggak benar gitu kan. Lu pernah dengar apa ya, lu punya coretan tinta di kertas HVS, sekecil apapun coretan itu pasti bakalan yang dilihat itu coretan kecilnya itu, karena kertas HVS itu putih. Jadi kalau udah ada tinta dikit aja, itu yang bakalan dilihat. Nah, inilah yang terjadi sama Indira Kalista. Sebenarnya sih kasihan juga ya, cuman memang masyarakat yang sudah tersakiti itu kan memang nggak bisa seenaknya aja kan disakitin kayak gitu. Nah, kita lihat aja video berikutnya. Iklan guys. Oke. Nah, Indira sendiri setelah kejadian ini gimana kamu? Setelah kejadian ini pasti aku mau belajar lebih banyak lagi. Kamu tutup komen ya? Tutup komen, matiin Aku video gitu tutup- nggak sih? Enggak sih kayaknya, ya? enggak. Oke. Pokoknya gue airplane, HP-nya gue ambil, gue airplane dah. Lu nggak denger notif sama sekali, lu nggak cek Oke. notif. Pokoknya abis kejadian ini aku mau lebih banyak belajar. Aku mau minta maaf sama semuanya. Aku nggak tahu aku bakal jadi kayak gini, omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku nggak tahu. Aku sama sekali bukan untuk ngeremehin tenaga medis, enggak. Emang pure
Bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong gak dipikirin dulu. Itu bener banget. Aku sama sekali gak nolak kalian ngatain aku tuh, enggak, karena aku tahu di situ aku salah. Pokoknya aku mau minta maaf, dan kalian jangan dengerin omongan aku yang itu, karena sebenarnya aku pun pakai masker, dan aku tuh juga di tas aku tuh selalu bawa tisu basah yang ada alkoholnya gitu tuh, aku selalu bawa. Jadi omongan aku di situ bener-bener ngawur banget. Aku mau minta maaf, bener-bener minta maaf sama kalian semua. Jangan ikutin omongan aku yang itu, please. Kalian jaga kesehatan, terus juga selalu pakai masker, dan selalu jaga kebersihan. Oke, kalian jangan ikutin kata-kata aku yang itu. Itu adalah suatu permintaan maaf yang memang menurut aku sih udah cukup ya. Jadi dia yang tadinya mendoktrin buat ngapain sih gua aja tuh kalau misalnya abis beli GoFood, abis dari pasar dan segala macam tuh gua nggak cuci tangan, mau makan makan aja gitu. Itu adalah suatu eh, bentuk ajakan yang kurang baik ya. Tapi di sini dia mengklarifikasi itu semua, kalian juga harus menjaga kesehatan gitu kan, dengan cara kalian juga jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer gitu kan, yang menurut dia membawa tisu basah yang beralkohol gitu. Jadi untuk masyarakat plus 62, orang kalau sudah minta maaf, kenapa enggak sih kita maafin, karena memang kan ini kan masih di bulan suci Ramadan, dan memang orang itu banyak kesalahannya. Manusia adalah tempatnya kesalahan gitu kan, namanya itu manusia. Nah kalau misalnya ada orang, ya gue juga nggak tahu ya ini permintaan maaf dari hati atau enggak, tapi seenggaknya kita udah melihat si Indira ini kayaknya tuh benar-benar tertekan dari semua masalah yang dia buat ini gitu. Jadi kalau sudah minta maaf ya udah, nggak usah dihujat, karena dia tahu kesalahannya itu di mana. Nah, kalau kalian berhenti buat menghujat dia, mungkin dia akan berpikir, oh iya, gue nggak akan pernah nyari kesalahan lagi dari kata-kata seperti itu. Nah, sekarang kita cari yang Rita Agatha minta maaf ya. Di sini Rita Agatha juga minta maaf, mungkin ya karena kontennya sama ya, dan dia juga bereaksinya masih kurang wajar sih, dengan kata-kata hahaha ketawa gitu kan, tidak menyangkal apa yang dilakukan Indira itu salah gitu. Makanya kita lihat permohonan maaf dari Rita Agatha. Selamat sore, saya Grita Agatha. Sebagai content creator, saya telah menghasilkan ratusan video. Selalu saya sampaikan bahwa tujuannya adalah mengedukasi dan menginspirasi. Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dari ratusan konten, timbullah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi saat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh orang yang merasa tersinggung, marah, ataupun bersedih atas konten yang saya upload. Saya meminta maaf. Saya sadar betul bahwa sekarang kita sedang bersama-sama memerangi COVID-19. Tidak pernah sekalipun ada niatan saya untuk meremehkan atau menganggap enteng pandemi ini. Saya telah men-take down video saya agar tidak berkepanjangan. Sekali lagi, atas hati yang tersakiti, saya memohon maaf. Semoga dengan kejadian ini, saya menjadi content creator yang lebih memberikan manfaat lagi
dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih. Yang aku lihat Grita ini lebih lebih meminta maafnya itu lebih ke mohon maaf aku mengupload video dan tidak melihat ada suatu kesalahan di situ, makanya aku langsung upload aja. Nah di sini dia mengakui kesalahannya dia karena tidak menelaah lagi atau memilah-milah videonya yang dia bikin oleh Indira Kalista ini. Jadi dia meminta maaf karena konten itu diupload dan akhirnya warga plus 62 ini banyak yang sakit hati dan tenaga medis serta pemerintah ini banyak yang sakit hati. Dia ini lebih minta maaf karena memang ini di kontennya Grita gitu. Nah dari kesimpulannya sebenarnya sih dua YouTuber ini sudah memenuhi prosedurnya. Sebenarnya sih dua YouTuber ini tuh udah bener-bener memenuhi dia mengakui kesalahannya dia sudah mengakui masing-masing dari dia tuh salah dengan perannya masing-masing gitu. Jadi ya sudahlah, untuk warga plus 62 kenapa nggak dimaafin aja sih gitu kan. Memang sih kalau misalnya dibilang nanti tuman yang namanya YouTuber bikin salah klarifikasi minta maaf, bikin salah klarifikasi minta maaf, pasti ujung-ujungnya kayak gitu. Cuman kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ini kan disakitinya kan melewati konten. Nah mereka sudah mengklarifikasi dan sudah meminta maafnya juga melewati konten. Secara kekeluargaan mungkin itu lebih baik, secara kekeluargaan mungkin itu lebih manusiawi. Kalau jalur hukum ya kasihan, dia juga nyari rezeki ya kan, kita juga nyari rezeki. Memang yang namanya tenaga medis, saya juga termasuk tenaga medis, juga sakit hati, cuman ya sudahlah, manusia itu sudah sadar gitu, manusia itu sudah terbuka gitu kan. Ya buat apa ada film azab ya kan, sebelum dia kena azab mungkin dia sudah sadar. Kalau misalnya dia nggak sadar mungkin nanti bakalan masuk di sinetron itu ya kan. Oke, ini ngomongan ngaco, ngomongan udah semakin ngawur, dan kita tutup aja deh videonya, reactionnya juga udah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, pencet tombol notifikasinya biar kalian bisa tahu video-video aku yang berikutnya, biar kalian bisa tahu video-video aku yang unfaedah ini. Untuk reaction yang lainnya itu biar kalian tahu juga, biar kalian nggak ketinggalan ya kan. Dan jangan lupa kalian juga subscribe channel Salkia Channel. Di situ ada tentang permainan anak kecil. Jangan lupa ya di subscribe, itu adalah channel dari Salsabila dan Zakia. Oke, aku akhirin dulu dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa lihat video sebelumnya ya. Bye-bye.